pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Tak kuat menanjak, belasan penumpang terluka dalam kecelakaan truk di Lombok Tengah. Penyeludupan puluhan burung langka ke Pulau Jawa digagalkan. Perbuatan mulia, petugas embarkasi Lombok rela gendong dan suapi calon haji lansia. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kecelakaan jurang jalan. Sebuah truk bermuatan belasan orang terguling di jalan Jurang Jalan Kecamatan Praia Tengah pada Rabu petang. Truk naas yang dikemudikan Sahlan itu melaju dari arah Praia menuju Kopang. Saat melintas di jalan menanjak, diduga truk mundur hingga terbalik. Selain tidak menguasai medan, kecelakaan juga dipicu muatan truk yang melebihi kapasitas sehingga tak kuat menanjak dan terjatuh ke dalam jurang. Akibatnya, sebanyak 15 orang penumpang yang merupakan peternak terlempar dari truk. Mereka terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Hingga Kamis siang, tinggal 1 orang yang masih dirawat di rumah sakit karena luka serius, sementara 14 korban sisanya telah diperbolehkan pulang. Saat ada tanjakan, kendaraan dump truck tersebut tidak kuat nanjak, kemudian mundurnya ke arah timur, kemudian jatuh, menabrak pembatas jalan dan terjatuh. Kendaraan tersebut ditumpangi 15 orang dengan 1 pengemudi di depan. Jadi penumpang ini semua berada di bak belakang dump truck. Polisi masih menahan truk beserta sopir untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Aparat juga mengimbau masyarakat agar tidak berpergian menggunakan kendaraan bak terbuka atau pick-up untuk menghindari kecelakaan serupa. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Rumiawan tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Raya Mantang Kopang pada Kamis dini hari. Peristiwa naas itu terjadi saat korban hendak pulang ke rumahnya usai menghadiri kegiatan internal partai di Mataram. Korban yang mengendarai mobil seorang diri, diduga kendaraannya hilang kendali hingga oleng lalu menabrak pohon di pinggir jalan. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat oleh warga, namun nyawanya tidak tertolong. Tak hanya merenggut nyawa korban, mobil minibus yang digunakan juga rusak berat dan ringsek. Terjadi kurang lebih pukul 2.30. Kami duga beliau dari arah barat menuju ke arah timur. Kemudian kami duga karena human error, mungkin di sini kita lihat kejadiannya pukul 2.30, jam-jam rawan ngantuk. Saat ini kendaraan sudah kami amankan di Polres Lombok Tengah. Kemudian yang bersangkutan setelah kejadian dibawa ke Puskesmas Kopang dan kami temukan, kami koordinasi dengan tim medis di sana, meninggal dunia di Puskesmas Kopang. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam bagi kolega sesama legislator. Salah satu pimpinan itu kami merasa kehilangan. Tapi itu semua kan sudah ada yang selama ini beliau tolong banyak di lembaga dan di lembaga ini juga luar biasa secara profesional. Kami di lembaga kasih bahwa beliau orang
orang yang santun dari memimpin lembaga, baik itu untuk hubungan secara emosional dengan anggota maupun secara kelembagaan. Saat ini mobil yang dikendarai korban berada di Polres Lombok Tengah untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ya istilah rezeki ini lewat aja ini yang wafat itu. Puluhan burung langka dan dilindungi disita Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rabu petang. Penyitaan burung ilegal tersebut dilakukan dalam operasi rutin Balai Karantina terhadap sejumlah bus antar provinsi yang akan berangkat melalui Pelabuhan Lembar. Saat memeriksa sebuah bus tujuan Surabaya, petugas menemukan 81 burung yang disembunyikan di dalam toilet dan bagasi bus. Burung langka yang ditemukan diantaranya perkici dada merah, isap madu Australia, perejak Jawa, bantet kelabu, celepuk Maluku, hingga manyar jambul. Puluhan jenis burung langka tersebut diduga dibawa dari Pulau Sumbawa untuk diperjualbelikan ke Pulau Jawa. Ada bis atau POTN yang memuat diduga burung itu tidak disertai dokumen karantina. DO memasuki area pelabuhan dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan di pelabuhan sehingga betul menemukan Hasil dari pengamanan bersama ini nanti penyerahan mungkin diserahkan ke kami dari Badan Karantina untuk kami melepas liarkan Pak untuk jenis yang dilindungi, apakah kita identifikasi apakah ada di kawasan Lombok atau di Sumbawa. Seluruh burung yang disita kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA NTB untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dia pusing Pak, dia pusing. Jangan Pak, Menjadi petugas haji bukan perkara yang mudah. Seperti para petugas di Asrama Haji Embarkasi Lombok Mataram yang harus telaten melayani kebutuhan para jamaah yang beragam. Banyaknya calon haji lansia membuat para petugas juga harus bekerja ekstra. Salah satunya memastikan kelancaran proses transit jemaah saat tiba di asrama. Selain mendorong menggunakan kursi roda, para petugas tak jarang menggendong jemaah lansia yang kelelahan dan tidak bisa turun dari bus. Bahkan para petugas juga harus memastikan seluruh jemaah terlayani dengan baik, mulai dari kebutuhan administrasinya hingga jemaah mendapatkan kamar untuk beristirahat. Petugas juga harus menemani calon haji lansia agar mereka merasa nyaman selama berada di asrama. Tak jarang, petugas juga sampai menyuapi para calon haji. Pelayannya bagus. Terus pelayanannya? Ada yang anu bagus pelayanannya. Ini kenapa aku aja yang diwawancara? Tak apa-apa kan Ibu yang ini. Bu tadi sempat dijahitin juga tasnya Bu ya sama petugasnya. Apa namanya untuk tahu? Diapain? Dia kenapa tasnya Bu? Putus tas saya talinya. Terus? Makanya disuruh jahit. Kita usahakan semua kamar yang ditempati oleh lansia itu berada di lantai 1, kemudian dekat dengan tempat pelayanan. Tadi ada dikasih makan juga Bu lansia yang lain? Ya, jadi untuk lansia-lansia yang tidak kuat ke restoran untuk makan, jadi kita layani makannya di tempat. Panitia Haji Embarkasi Lombok memastikan pelayanan prioritas kepada JCH lansia sebagai bagian dari upaya menjadikan ibadah haji yang ramah lansia, sesuai dengan jargon yang diinstruksikan oleh Kementerian Agama. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.